Tuhan. Ingatlah baik-baik bahwa kita semua ini ada di dalam perjuangan. Perjuangan yang belum berhenti, peperangan yang belum berakhir. Ya, setan masih terus kerja. Setan tidak pernah berhenti kerja. Bahkan setan kerja sangat geram. Setan kerja sangat dahsyat. Setan kerja sangat luar biasa. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita nyantai-nyantai, kalau kita berleha-leha, tidak ada perjuangan sama sekali. Saudara, senjata-senjata rohani kita tumpul, senjata-senjata rohani kita tidak kita gunakan, senjata-senjata rohani kita simpan, maka selesailah hidup ini. Saudara, tidak akan ada hasil yang dikeluarkan. Apalagi mau bicara kualitas, yang dikeluarkan saja tidak ada, apalagi mau kualitas. Kalau kamu mungkin paksa-paksa, ya ada sedikit, tapi ya itu receh. Ya, hasil yang dikeluarkan hanya hasil-hasil yang ya begitu-begitu saja. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, standar terus, tidak ada yang kelebih, ya, tidak ada yang lebih, tidak ada. Karena sekali lagi dia tidak dalam perjuangan. Semua orang kalau ada dalam perjuangan, dia pasti akan melihat ada hasil-hasil yang lebih baik dalam hidup. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Bertumbuh, berbuah, mulai dari 30, 60, bahkan 100 kali. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan-Mu juga menguasai kami semua, baik hamba yang berbicara, bahkan semua umat Tuhan yang mendengar. Urapi kami sekalian dalam kekuatan Roh Allah, dan biar kami semua mengalami berkat kebahagiaan dari setiap kata-kata kebenaran yang sebentar kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki bagian yang kedua dari pembahasan kita tentang tema mengawali tahun 2025 ini dengan perjuangan. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, ya saya mengulang sedikit tentang apa yang sudah kita bahas atau yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwa bicara tentang mengawali suatu perjuangan itu pasti ada titik akhirnya, ya. Yang namanya titik akhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu juga menentukan sikap kita, ya, menentukan juga bagaimana kita menyimpulkan semua sepanjang hari hidup kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya sudah menyampaikan bahwa ada orang-orang yang mengakhiri perjuangan itu dengan penuh penyesalan. Ada orang-orang juga yang mengakhiri perjuangan itu dengan bukan penuh dengan ucapan syukur, tapi penuh dengan persungut-sungutan. Dalam pembahasan kita di akhir dari tahun 2024 itu, ada orang-orang juga yang mengakhiri perjuangan itu dengan melupakan Tuhan, saudara. Nah, tapi ada orang-orang juga yang mengakhiri dengan ucapan syukur. Nah, saya sebut bahwa kita semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, itu masuk pada kelompok yang ini, yaitu kita mengawali dengan perjuangan. Kita mengawali dengan suatu perjuangan yang kita lewati, lalu pada endingnya atau pada akhirnya kita kemudian menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ini adalah suatu siklus yang tidak boleh berkeputusan dari hidup orang-orang Kristen atau hidup anak-anak Tuhan. Jadi selalu mengawali dengan perjuangan,
tetapi mengakhiri selalu dengan ucapan syukur. Mengawali selalu dengan perjuangan, tapi mengakhiri selalu dengan ucapan syukur. Itu harus menjadi gaya hidup kita, atau menjadi lifestyle kita, menjadi siklus dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita tidak tahu sampai kapan perjuangan ini akan berakhir. Sampai kapan perjuangan yang saudara dan saya lakukan itu akan berakhir, kita tidak pernah tahu sampai kapan, ya. Karena setiap manusia itu punya periode waktu masing-masing, berbeda-beda. Setiap manusia itu punya timing waktu hidup yang berbeda-beda. Ada yang Tuhan bisa kasih panjang umur sampai di usia 90, sampai di 100. Ada juga yang Tuhan kasih usianya pas-pasan, ya saudara, 50, 40 sudah akhiri pertandingan. Tapi ada juga orang yang dikasih usia bukan pas-pasan, bukan panjang juga, tapi sangat singkat, ya, sehingga menjalani perjuangan itu tidak lama di muka bumi ini, ya. Tapi apapun itu periode kehidupan kita, apapun itu saudara masa hidup kita, berapa lama itu bukan menjadi suatu hal yang perlu dipersoalkan. Karena Tuhan sudah tentukan kita pun hari mati. Seperti Tuhan tentukan hari lahir saudara, hari mati kita pun Tuhan sudah tentukan, ya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, entah matinya model cara apa, itu yang pasti Tuhan sudah tentukan. Kalau saudara baca di dalam kitab Imamat, ada satu kasus yang terjadi. 2 orang pergi ke hutan, lalu kemudian saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka berdua lagi potong-potong kayu. Tiba-tiba waktu mereka sedang potong-potong kayu, Alkitab berkata bahwa kapak yang dipakai untuk potong kayu itu meluncur keluar, ya saudara, terlepas dari depung gagang. Sehingga waktu terlepas dari depung gagang, dihantam depung kawan yang sama-sama dengan dia, saudara yang terkasih, dan akhirnya depung kawan meninggal. Nah, di dalam teks itu dikatakan meninggalnya kawan itu karena kapak yang meluncur keluar itu, saudaraku, atau terlepas dari gagang, itu pun kehendak Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Imamat itu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, entah itu mati karena orang sengaja membunuh kita ataupun dengan tidak sengaja, ya saudara, semua peristiwa yang terjadi yang namanya kematian itu ada dalam penentuan Allah. Makanya Alkitab berkata, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa tidak ada sehelai rambut pun yang gugur tanpa seizin Tuhan, apalagi kita punya nyawa. Jadi sekali lagi, ini bukan soal urusan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita memulai dengan perjuangan dan mengakhiri dengan ucapan syukur. Bagaimana kita mengawali dengan perjuangan dan mengakhiri dengan ucapan syukur. Itu yang tidak boleh berhenti dari siklus kehidupan kita. Itu yang tidak boleh putus dari siklus kehidupan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini yang kita sedang bahas di dalam minggu-minggu atau di bulan Januari ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang menjadi rujukan kita yaitu dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, ya. Saya mau mengajak kita untuk membaca kembali teks ini yang menjadi teks utama dari sorotan khotbah ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya baca ayat 6, Bapak Mama 7 dan 8 kita bersama-sama, ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya.
Lalu ayat 8, 1, 2, 3, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam teks ini tersirat jelas apa yang saya sebut dengan perjuangan itu. Ya, ada 3 hal yang kita bisa temukan di dalam teks ini sebagai tanda orang yang memulai dengan perjuangan dan mengakhiri dengan ucapan syukur. Yang pertama yaitu orang itu melakukan pertandingan yang baik. Ini tidak bisa lepas dari yang disebut dengan perjuangan. Lalu kemudian dia mencapai garis akhir. Lalu kemudian yang ketiga, dia memelihara iman. Ini 3 hal ini, saudaraku, adalah hal yang sedang kita kerjakan. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas bagian yang pertama tentang bagaimana kita berjuang untuk menghasilkan yang berkualitas. Saya kutip Lukas 13 ayat 24 sampai 27, di mana Yesus berkata, berjuanglah melewati jalan yang sempit, pintu yang sempit. Nah, waktu Yesus bicara tentang berjuang melewati pintu yang sempit itu, Yesus sedang berbicara tentang bagaimana orang mengenal dia dan bagaimana dia mengenal orang itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingat baik-baik, ini artinya perjuangan kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas, itu yang menentukan adalah pengenalan kita dengan Allah dan bagaimana Allah mengenal kita. Sebab kalau Allah tidak mengenal kita dan kita tidak mengenal hal yang begitu-begitu saja, orang pergi gereja, orang pergi ibadah, tapi yang dihasilkan tidak hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang receh-receh, itu yang akan dihasilkan. Kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatu tanpa pengenalan akan Allah, tanpa saudara yang terkasih dalam Tuhan dikenal oleh Allah, dan itu tidak bisa menghasilkan hal yang berkualitas dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin dia bisa hidup, mungkin dia bisa melakukan segala hal-hal lahiriah, tapi sekali lagi untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas, agon kalos dalam perjuangan hidupnya itu sama sekali tidak ada. Maka kalau dia putus napas, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang ada cuma tinggal penyesalan semata. Ya, kenapa penyesalan? Karena selama hidup dalam momentum hidup, periode hidup yang Tuhan percayakan kepada dia, tidak ada sesuatu apapun yang baik, yang berguna, yang punya kualitas, yang saudaraku dapat dinilai Tuhan sebagai sesuatu yang menyenangkan, tidak ada sama sekali. Saudara yang terkasih, kenapa ya? Karena dia kenal Tuhan tuh kulit luar sah. Kenal Tuhan tuh hanya begitu-begitu saja, begitu tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, pada minggu yang lalu itu saya sudah membahas 2 hal penting yang bisa membuat kita kenal Tuhan dan Tuhan kenal kita sampai ada hasil yang keluar itu berkualitas. Yang pertama, orang itu harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya kutip beberapa ayat, misalnya Yohanes pasal 15, bagaimana saudara yang terkasih dalam Tuhan, pokok anggur itu dengan ranting-rantingnya, ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Itulah hidup orang Kristen. Jadi kalau orang tidak dekat Tuhan, dia tidak kenal Tuhan dan Tuhan tidak kenal dia. Kalau Tuhan tidak kenal dia dan dia tidak kenal Tuhan, maka sekali lagi hidupnya tidak ada buah, tidak ada hasil, tidak ada sesuatu yang berkualitas yang keluar dari dalam hidupnya. Itu sudah pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, semakin mengasihi Tuhan. Orang yang semakin mengasihi Tuhanlah yang akan mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab tanpa kasih kepada Allah, maka tidak mungkin orang itu bisa mengenal Allah dan dia dikenal oleh Allah. Karena bicara soal kasih, minggu lalu juga saya sudah tekankan, itu bicara tentang timbal balik. Ya, tidak
tidak satu posisi, tidak satu arah, tapi mesti dua arah. Itu mengasihi. Dan kalau Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah, maka sekali lagi kita pasti mengenal Allah dan Allah mengenal kita. Dan orang yang demikian pasti hidupnya menghasilkan buah. Nah, kita kemarin sudah sampai di situ, dan hari ini kita akan melanjutkan makna kata agung. Hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Terkasih, dia kenal Tuhan, Tuhan kenal dia, sehingga dia penghasil baik. Dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Agon kairos, ada hasil yang berkualitas. Tuhan lihat, Tuhan nikmati. Saudara terkasih. Lalu yang kedua, apa yang Paulus lakukan sehingga dia bisa menghasilkan buah yang berkualitas, dan ini juga menjadi teladan atau menjadi pelajaran bagi kita di dunia ini yang masih hidup, saudaraku, untuk juga berjuang seperti Rasul Paulus. Apa yang Paulus lakukan? Dia katakan, saudaraku, dalam teks itu bahwa dia melakukan perjuangan bukan dengan senjata duniawi, tetapi senjata rohani. Untuk apa dia melakukan itu? Untuk dikatakan menawan setiap keangkuhan, segala pikiran yang tidak ditaklukkan kepada Kristus, siasat-siasat, merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun. Kalau kita memberi kesimpulan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5 ini, maka ini berkaitan erat dengan peperangan rohani. Saya ulang ya, ini berkaitan erat dengan peperangan rohani. Jadi kalau Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, itu artinya Paulus terus berperang, tidak pernah berhenti. Dia terus berperang. Perangnya bukan senjata duniawi, perang bukan perang yang kelihatan, perang bukan perang darah dan daging, tapi perang dengan roh-roh jahat, penguasa-penguasa gelap, penghulu-penghulu dunia, roh-roh dunia yang sedang ada merajalela. Efesus 6 ayat 12 ya. Perhatikan teks itu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini tak bisa terelakkan, Bapak Ibu Saudara. Ini akan terus kita lakukan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali, maka ini peperangan tidak akan pernah berhenti. Perang lawan setan, perang lawan pemerintah setan, lawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, lawan roh-roh jahat di udara. Itu peperangan yang tidak akan pernah berhenti. Saat pemerintah berperang, berarti dia tidak bisa mengeluarkan hasil yang baik. Kenapa, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena dengar baik-baik ya. Ibarat kalau ini ada satu pohon, maka setan itu hamanya. Setan itu adalah, saudara terkasih dalam Tuhan, virusnya. Setan itu adalah hal yang dapat merusak apa yang dikeluarkan oleh pohon ini. Ulatnya itu setan ya. Kita sudah musim hujan, lagi tanam padi, tanam ya jagung. Saudara terkasih dalam Tuhan, jagung itu kalau sudah mulai tumbuh dan mulai besar ya, saudara harus dirawat ya. Kalau tidak, dia punya hasil buah mungkin ada, tapi akan jarang-jarang, atau saudaraku dimakan ulat ya, dan segala macam ya. Itulah hidup kekristenan kita. Kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda tidak ada dalam perjuangan rohani. Orang Kristen santai-santai, dia seperti pohon tumbuh, tapi pohon yang tidak bisa hasilkan buah yang baik. Ulat yang namanya setan, ya, hama-hama setan itu akan menggerogoti pohon itu, menggerogoti hidupnya, sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, dia memang Kristen, dia memang orang percaya, dia memang kelihatannya orang di gereja, tapi sebenarnya tidak ada hasil sama sekali. Tidak ada hasil sama sekali, karena dia tidak lakukan perjuangan iman. Sementara setan kerja tidak berhenti.
Setan bekerja tidak berhenti, siang malam non-stop, saudara. Nah, kita berhenti perang, kita berhenti berjuang, kita berhenti bertanding, selesai gitu. Tampilkan ini ayat dulu, Wahyu 12 ayat 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 12, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalam. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena itu ayat bilang, jemaat sambung 1, 2, 3. Iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Setan setahu di waktu sudah lama lagi. Yang saudara terkasih dalam Tuhan, makanya setan kerja keras. Saya selalu bilang ini untuk mengingatkan kita semua, ya. Setan tiap hari kerja keras, sementara kita tidak ada perjuangan. Maka ada apa yang kita bisa keluarkan dari hidup kekristenan kita? Hasil apa yang kita bisa wujud nyatakan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak ada hasil dalam perjuangan iman kita, lalu ending mau ucap syukur apa? Ya. Lalu kita ending mengakhiri dengan ucapan syukur, mengucap syukurnya apa yang kita ucapkan, saudara? Sementara tidak ada hasil sama sekali, karena setan maka buang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kesempatan yang terbaik hari ini, mari kita semua yang dengar firman Tuhan, ingatlah baik-baik bahwa kita semua ini ada di dalam perjuangan. Perjuangan yang belum berhenti, peperangan yang belum berakhir, ya. Setan masih terus kerja, setan tidak pernah berhenti kerja. Bahkan setan kerja sangat geram, setan kerja sangat dahsyat, setan kerja sangat luar biasa, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Anak-anak Tuhan, nah kalau kita nyantai-nyantai, kalau kita berleha-leha, tidak ada perjuangan sama sekali, saudara. Senjata-senjata rohani kita tumpul, senjata-senjata rohani kita tidak kita gunakan, senjata-senjata rohani kita simpan, maka selesailah hidup ini, saudara. Tidak akan ada hasil yang dikeluarkan, apalagi mau bicara kualitas. Yang dikeluarkan saja tidak ada, apalagi mau kualitas. Kalau kau mungkin paksa-paksa, ya ada sedikit, tapi ya itu receh. Ya, hasil yang dikeluarkan hanya hasil-hasil yang ya begitu-begitu saja. Dari tahun ke tahun, standar terus. Standar terus, tidak ada yang kelebih, ya, tidak ada yang lebih, tidak ada. Karena sekali lagi dia tidak dalam perjuangan. Sebab orang kalau ada dalam perjuangan, dia pasti akan melihat ada hasil-hasil yang lebih baik dalam hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kutip dan memberikan penjelasan lebih dalam tentang perjuangan kita, ya, melawan setan. Bagaimana supaya kita betul-betul lihat ada hasil yang terbaik. Paulus memberikan dua pernyataan yang menjadi penting. Yang pertama, mari kita lihat di dalam, klik lanjut, saudara. Dalam hal apa kita bisa mengalahkan siasat dan semua kerja setan itu? Yang pertama, Paulus bicara soal bagaimana kita kuat di dalam Tuhan. Ini perjuangan, saudara. Untuk kuat di dalam Tuhan itu namanya suatu perjuangan. Lihat Efesus pasal 6 ayat 10. Ya. Efesus 6 ayat 10. Saudara dan saya kita baca ini ayat bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah, itu kata perintah itu, saudara. Jadi kita ini disuruh, kamu harus kuat.
Ya. Di mana? Di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa harus kuat? Ayat 11 yang tadi sudah kita baca. Karena kamu sedang dalam perjuangan, peperangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak bisa orang berjuang dengan loyo-loyo, berjuang tidak kuat, berjuang dengan kelemahan. Waduh, itu mati mampus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu gugur di tengah jalan. Butuh yang namanya kekuatan. Kamu harus kuat. Kalau tidak kuat tidak bisa. Nah, ini yang bisa membawa kita lihat hasil ke depan. Itu yang akan bisa membuat kita lihat hal-hal berkualitas ada di depan kita. Kalau kita kuat, itu kata yang penting. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan punya bagian tuh Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Tapi sekarang bagaimana kita? Ya, perhatikan teks di dalam kitab Yohanes pasal 10 ya, ayat 28 dan 29. Ini Tuhan sebuah, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini Tuhan pembagian yang Tuhan sudah kerjakan buat saudara dan saya. Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Perhatikan teks ini. Yohanes 10. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan, ada kata seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Ini memberikan indikasi bahwa ada yang mau rebut kita. Siapa? Setan pasti. Setan mau rebut kita, tapi Tuhan bilang tidak ada seorang pun bisa rebut kita dari tangan Tuhan. Ini berarti Tuhan bekerja. Ini berarti Tuhan pembagian, Tuhan sudah lakukan. Ayat 29 Yohanes pasal 10. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini bagian Tuhan. Jadi bagian Tuhan sudah lakukan. Tuhan bilang kalau kita ada di tangan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa rebut kita dari tangan Tuhan. Tuhan begitu kuat. Setan tidak bisa rampas kita. Setan tidak bisa menang atas kita. Tapi persoalannya, kita mau tidak kuat di dalam Tuhan. Tuhan kuat pegang kita, tapi kita ini kuat tidak di dalam Tuhan. Seringkali kita yang minta permisi lompat keluar dari tangan Tuhan. Seringkali bukan Tuhan yang tidak sanggup pegang tangan kita, tapi kitalah yang menolak genggaman tangan Tuhan. Kitalah yang tidak mau dipegang oleh Tuhan. Kitalah yang mendesak untuk keluar dari tangan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kita tidak kuat ada di tangan Tuhan. Tuhan kuat pegang kita. Sampai itu ayat bilang, sana ada yang bisa rampas ketong. Sana ada yang bisa tarik ketong keluar dari itu tangan. Tapi saya ulang lagi ya, saudara terkasih dalam Tuhan, karena kita ini seringkali tidak ada perjuangan sama sekali. Sudah tangan Tuhan, akhirnya potong terlalu santai. Sudah tangan Tuhan, akhirnya potong pikir setan susun datang goda-goda lain. Padahal meskipun Anda ada di tangan Tuhan, setan masih bisa datang tawar menawar. Setan masih bisa datang memberikan, saudaraku, hasutan-hasutan. Setan masih bisa datang untuk memberi penggodaan dan pencobaan. Dan seringkali itulah yang membuat Anda dan saya tidak bisa bertahan dalam genggaman tangan Tuhan dan keluar dari tangan Tuhan. Sedang jadi bukan Tuhan yang salah, kita yang tidak kuat di dalam tangan Tuhan. Karena mungkin terlalu rasa nyaman. Anak-anak Tuhan, makanya kita ini harus kuat betul-betul di dalam Tuhan. Saya ulang, Tuhan sudah melakukan yang bagian. Dengan cara dia bilang, kalau kamu ada di tanganku, tidak ada seorang yang bisa rebut kamu dari tangan. Ini Tuhan soal, ini janji Tuhan. Tapi saya ulang, bagaimana bagian yang kita lakukan? Ayat yang saya minggu lalu kutip, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Allah mau bekerja.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ingat, turut itu berarti ada Tuhan pembagian, ada kita pembagian. Nah, Yohanes 10:28-29 itu Tuhan pembagian. Kita pembagian karena mana? Efesus 6 ayat 10 itu kita pembagian. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita pembagian, hendaklah kita kuat dalam Tuhan. Tuhan sekuat, maka ini mesti kuat. Tentu kita punya kekuatan tidak sebanding dengan Tuhan punya kekuatan. Tuhan punya kekuatan lebih, Tuhan punya kekuatan lebih dahsyat. Tapi itu tidak berarti kita tidak punya kekuatan untuk juga bisa bertahan. Nah, hari ini kita semua diminta untuk kuat di dalam Tuhan. Saya tidak tahu godaan apa yang ada di depan saudara nanti, di depan saya, kita tidak pernah tahu. Ya. Godaan-godaan, tawaran-tawaran, cobaan-cobaan yang ada di depan kita tidak pernah tahu. Jumlahnya berapa, banyaknya berapa, modelnya seperti apa, bentuknya bagaimana, kita tidak pernah tahu. Tapi pesan Tuhan jelas, kita sedang ada dalam perjuangan, dan perjuangan itu membutuhkan kekuatan. Sebab kalau kita tetap kuat dan ada di dalam genggaman tangan Tuhan, saudara akan lihat ada hasil-hasil, ada buah-buah yang keluar dari dalam hidup saudara, dan hasil dan buah itu pasti berkualitas dan menyenangkan hati Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan kuat tapi Anda tidak kuat, Anda paksa diri untuk keluar karena dapat godaan, dapat tawaran, dapat ujian, dapat tantangan, dan itu membuat Anda dan saya tidak bisa bertahan dalam tangan Tuhan. Maka dengar baik-baik, mungkin engkau akan mengakhiri segala sesuatu dalam hidupmu, tetapi tidak ada hasil yang berkualitas yang akan keluar dari hidup orang-orang yang keluar dari tangan Tuhan. Karena itu betapa penting kuat di dalam tangan Tuhan. Ada banyak contoh kasus di dalam Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ketika Simson tidak kuat di dalam tangan Tuhan, perhatikan ya, Hakim-Hakim pasal 17 kita temukan cerita tentang Gideon, tentang Simson. Pasal 16, Tuhan suka sedikit kekuatan, kekuatannya luar biasa. Ya. Jangankan manusia, binatang-binatang liar, buas dia kasih kalah semua. Kekuatannya dahsyat sekali, karena ada roh Allah, kata firman Allah. Ada kuasa Allah. Tapi saudara lihat, waktu dia sedang kuat-kuatnya karena Tuhan kasih kekuatan, ternyata dia lemah. Bukti dari dia lemah, si Delila, perempuan dari lembah Sorek itu datang, dan kemudian mulai kong kali kong dengan dia, mulai tawar menawar dengan dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan apa jadinya? Saudara, akhirnya mata dua-dua buta, akhirnya kekuatan lenyap, akhirnya saudara terkasih dalam Tuhan dia jadi budak di penjara, ya. Dipermalukan, dipertontonkan, hasilnya habis berantakan. Kenapa? Jelas bukan karena Tuhan tidak kuat pegang dia, tapi karena dia yang mau keluar, karena dia tidak rasa kuat di dalam Tuhan. Mungkin dia berpikir, aduh ikut Tuhan ini memang jaga urapan, jaga kekudusan, tapi bagaimana ini, sampai kapan ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, memang betul beta kalau bagarak satu kali setan semua jatuh, ya saudara, kita beta bagarak satu kali musuh-musuh semua tamanti, beta bagarak satu kali semua musuh-musuh lenyap. Saudara, beta bagarak satu kali semua selesai. Tapi apa enaknya hanya punya kekuatan semacam itu, tanpa ada kenikmatan cinta, tanpa ada sesuatu yang memberikan kepuasan jasmani. Pikir-pikir kali lagi, lebih baik tidur dengan Delila, lebih menyenangkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia lepas, dia tidak kuat ada di dalam Tuhan. Dan ada berapa banyak orang Kristen yang demikian. Ini yang namanya tidak dalam perjuangan iman. Ini yang namanya lupa senjata rohani. Ini yang namanya tidak hidup dalam perjuangan rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab kalau orang itu hidup dalam perjuangan rohani, dia kalahkan siasat-siasat itu, dia kalahkan tipu-tipu daya itu.
Banyak orang Kristen yang juga tergoda begitu, sama seperti Simpson. Saudara terkasih dalam Tuhan, memang betul. Kalau kau ikut Tuhan ini enak, ya saudara. Ikut Tuhan ini kita terlalu banyak larangan, harus begini, harus begitu, harus tidak boleh ini, tidak boleh itu. Terlalu banyak. Saudara dikasih oleh Tuhan. Akhirnya orang bosan hidup di dalam model aturan yang semacam begitu. Sama seperti Simpson. Itu namanya orang yang tidak kuat di dalam Tuhan. Lebih baik kan kita main-main sedikit dengan dunia dong. Kita kan masih hidup di dunia kan, pakai alasan begitu. Ya saudara, kita kan masih hidup di dunia, sama seperti Simpson. Saudara terkasih dalam, nah orang seperti begini tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik. Tidak akan. Kualitasnya akan hancur, kualitasnya akan runtuh, kualitasnya akan habis. Anak Tuhan, karena itu kesempatan diberkati ini di awal tahun, masih tanggal 5 ini, saya mengajak kita semua, ya Tuhan suka kasih kekuatan sama kita, tapi mari yuk kita kuat di dalam Tuhan. Godaan ada banyak ini. Jangan sampai ada Simpson yang rubuh di tengah jalan, ya. Jangan sampai ada Simpson yang runtuh di tengah jalan. Kalau kita bandingkan dua kasus, Simpson dengan Yusuf, itu kan mirip-mirip, saudara, mirip-mirip. Simpson dikasih kekuatan oleh Tuhan, Yusuf juga Tuhan yang kasih kekuatan. Tapi saudara lihat, Yusuf melakukan Efesus 6 ayat 10. Yusuf itu sudah terkesan dia kuat di dalam Tuhan. Dia tetap mau ada di dalam Tuhan. Tawaran datang sama, seperti Delila tawar Simpson, istri Potifar tawar Yusuf juga sama persis. Bukan 1-2 kali. Seturut Kejadian 39 ayat 10 berkali-kali. Ini bukan saudaraku berkali-kali Tuhan menolongku, berkali-kali saudaraku Potifar menggoda istri Potifar, berkali-kali, berulang-ulang. Tapi kok kenapa Yusuf bisa kuat, bisa lolos? Karena dia kuat. Kalau dia tidak kuat, habis dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau dia tidak bertahan dalam kekuatan tangan Tuhan, selesai. Karena istri Potifar berusaha keluarkan dia dari tangan Tuhan. Istri Potifar berusaha keluarkan dia dari suatu kehidupan kerohanian yang baik. Istri Potifar berusaha keluarkan dia dari suatu perjuangan rohani yang selama ini ditekuni dan dilakukan oleh seorang yang bernama Yusuf. Waktu Yusuf tetap mau ada di tangan Tuhan, godaan berhenti? Tidak, masuk penjara, tambah susah. Ya saudara, ini di tangan Tuhan nih, ya, tetap ada di tangan Tuhan, tapi di penjara. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu hidup kekristenan. Jadi kalau kita hidup kekristenan ini, saya ulang, tidak kuat di dalam Tuhan, tidak mungkin kita bisa sampai kepada akhir daripada pertandingan yang baik. Tidak mungkin. Pasti tidak ada kualitas yang kita bisa hasilkan dalam hidup kekristenan ini. Makanya anak-anak Tuhan, saya mau tekankan pada kesempatan diberkati pagi hari ini. Ayo semua kita di tahun 2025 ini kuatlah di dalam Tuhan. Godaan ada, tawaran ada, pencobaan ada, ujian ada, segala macam bentuk ada pasti di tahun 2025 ini. Tetapi anak-anak Tuhan harus tetap kuat di dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya nonton, dan ini sedang terjadi, Bapak Mama Saudara. Prabowo sendiri sudah memberikan warning bahwa kita ini sedang masuk di dalam tahun yang tidak tahu, ada lagi katanya virus baru mau muncul. Ya. Dan ini kita perlu waspada. Kemarin setelah saya pimpin ibadah bersama dengan grup hamba-hamba Tuhan, ya saudara, di Jakarta, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian info masuk di grup itu
banyak orang yang antri di rumah sakit ya, Jakarta sana ya, saudaraku, yang tidak mendapat tempat karena katanya UGD penuh. Sakit apa? Batuk, pilek, demam, batuk, pilek, demam, kerongkongan, sakit. Hanya itu seputaran itu, saudara. Nah ini kita tidak tahu ini tahun ini apa lagi. 2024 awal atau 2023 akhir, saudara. Kalau saudara ikuti pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, dia bilang begini, tahun 2024 ini susah, tapi 2025 itu tahun kegelapan. Dan bukan hanya di Indonesia. Itu Joko Yono. Ya. Dia bukan bernubuat, ini dia lihat dari kacamata ilmiah. Ini karena belajar. Ini bukan pakai kacamata rohani atau saudara penglihatan, bukan, ini karena fakta ini. Dia seorang presiden yang pasti punya penelitian banyak sekali, punya orang-orang penting yang sudah meneliti. Sehingga dia mengeluarkan statement itu. Tahun 2025 itu tahun kegelapan. Bukan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Kalau saudara pengen tahu, nanti saudara buka di TikTok, itu ada potongan-potongan video mantan Presiden Jokowi ya, pidato kenegaraan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi tidak ada tahun tambah baik, tahun ini akan tambah susah, tahun ini akan tambah sulit, tahun ini akan penuh dengan banyak tantangan, tahun ini akan penuh dengan banyak sekali masalah, tahun saudara akan penuh dengan banyak sekali persoalan. Tapi dengar baik-baik, hidup kekristenan itu dimulai dengan perjuangan sampai akhir. Dan salah satu karena kita sedang dalam perjuangan, tidak boleh lemah, harus kuat menghadapi semuanya itu. Harus kuat. Kalau tidak, sudah akan lihat orang akan berguguran banyak di tahun 2025 ini ya. Akan banyak orang berguguran secara iman kekristenan, saudara, karena tidak bertahan, karena tidak kuat di dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini kita belum ngomong lagi kalau dari sisi hamba Tuhan yang punya karunia-karunia, lalu kemudian kasih pernyataan-pernyataan ya. Saya ngomong ini kan hanya dari sisi orang-orang yang melakukan penelitian, orang-orang penting semua yang ngomong, itu pasti mereka sudah tahu. Tidak mungkin saudara mereka ngomong tanpa mengetahui isi. Itu sama seperti ibu-ibu dapur ya. Kalau saya yang bilang garam di dapur habis, itu perlu dipertanyakan, apa betul ya. Tapi kalau ibu rumah tangga yang bilang garam di dapur habis, dia tiap hari ada di dapur, dia tahu. Minyak tanah habis, dia tahu, saudara. Nah ini isi perut ini yang ngomong. Orang-orang yang sudah mengerti segala-galanya, yang mereka pimpin negara, saudara. Karena itu mereka kalau bicara pasti ada alasan. Ini bukan asumsi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini bukan asumsi. Nah karena itu ingatlah baik-baik. Saya baru bicara satu godaan yang muncul dari dunia ini. Nah Alkitab sudah bilang kalau akan muncul begitu, maka saudaraku kejahatan akan bertambah ya. Kalau ekonomi susah, kalau ada sesuatu yang mulai mendesak ya saudara, maka kejahatan pasti akan tingkatnya tambah tinggi. Tidak ada kejahatan akan menurun, kejahatan akan tambah tinggi. Seturut dengan Matius pasal 24, kalau saudara baca itu ayat-ayat tentang nubuatan akhir zaman, penderitaan, kesulitan yang akan terjadi di akhir zaman, Alkitab bilang kasih akan semakin dingin dan saudara kedurhakaan semakin bertambah, bukan tambah kurang. Jadi orang kalau menghadapi banyak sekali tantangan, dia semakin lemah dan kejahatan akan tambah kuat. Kriminal akan bertambah. Orang lakukan hal apa saja akan tambah ngeri. Saudara yang terkasih dalam. Nah karena itu ingatlah, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita sedang melakukan perjuangan iman kita. Kita sedang melakukan perjuangan iman kita. Dan apa yang saya katakan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan belum pernah terjadi ya. Kalau kita belajar sejarah gereja, saudaraku, gereja itu pernah masuk di dalam suatu masa kekelaman ya. Masa kekelaman itu saudaraku sekitar tahun 70-an Masehi ya.
tahun 70-an Masehi itu, saudara terkasih dalam Tuhan, terjadi kekuasaan Romawi yang begitu kuat. Sampai akhirnya, saudaraku, orang-orang Kristen itu ditindas begitu rupa untuk mempertahankan bait suci. Sebelum Jenderal Titus itu akan meruntuhkan semua bait suci yang sekarang sudah tidak ada lagi. Saudara, orang Kristen itu mau mempertahankan bait suci. Karena mau mempertahankan bait suci, saudara terkasih dalam Tuhan, dibikin blokade. Ya. Orang Kristen tidak boleh bergerak masuk ke kota. Siapa bergerak masuk ke kota? Satu, menyangkal iman. Kalau masuk ke kota itu berarti di kota ada makan, ada segala macam. Tapi orang Kristen bertahan, sudah terkasih dalam Tuhan. Mereka bertahan karena ingin mempertahankan bait suci Allah. Mereka ingin mempertahankan bait Allah. Mereka bertahan, di situ mulai terjadi kematian karena kelaparan, sakit, segala macam. Saudara, karena mereka tidak boleh turun. Kalau mereka turun habis. Saudara, sampai kan, saudaraku, lama kelamaan, lu mau bertahan berapa lama? Mati. Puncaknya tahun 70 Masehi, Jenderal Titus meruntuhkan bait suci di Yerusalem. Rata tanah, tidak ada satu batu yang berdiri di atas batu yang lain. Nubuatan Matius pasal 24 ayat 1, 2 dan 3 dikenal. Saudara terkasih, peristiwa ini bukan baru. Nanti apa yang terjadi tahun 70 Masehi itu akan diulangi lagi. Saudara, itu akan terjadi. Orang Kristen akan mengalami tekanan yang begitu rupa. Kita masih bersyukur ya, ada di daerah mayoritas yang kita bisa ketawa kirikan. Injil beritakan di mana-mana sampai sana. Tapi itu masa bukan berarti akan terus begitu. Satu masa di mana nanti tidak akan ada lagi seperti itu. Kita kan susah. Mau kita mau berteriak Pancasila, mau segala macam, yang saudaraku, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau presiden satu muncul, presiden yang lain ganti lagi, saudara, tetap nanti akan terus ada yang namanya, saudaraku, diskriminasi terhadap kekristenan. Itu sejarah. Saudara terkasih dalam Tuhan, di mana ada gereja, maka di situ pasti akan ada, saudaraku, yang namanya musuh. Pasti, tidak bisa tidak. Di mana ada, saudaraku, anak-anak Tuhan, pasti harus ada musuh. Tidak bisa tidak. Itu saja. Jadi kita tidak belajar baca Alkitab itu, saudaraku, tiba-tiba peluk jadi. Tidak ada, saudara. Ada tahun-tahun kekelaman yang sudah dilewati oleh bapak-bapak gereja. Kenapa Petrus disalib terbalik? Kepala di bawah, kaki di atas. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan Thomas ditarik dengan kereta? Saudara, kenapa Yohanes digoreng? Kas masuk ditacu besar, goreng sendiri. Polikarpus, anak rohani dari Yohanes, Rasul Yohanes, dipenggal kepalanya. Kenapa itu terjadi? Ya karena ada musuh. Karena ada siasat setan. Karena ada orang-orang yang pasti akan tidak menyenangi kekristenan. Dan saya sudah pernah sampaikan bahwa di antara 12 rasul, saudaraku, selain Yudas Iskariot, termasuk Paulus di dalamnya, 12 itu termasuk Paulus, semua mati syahid kecuali Rasul Yohanes. Meski digoreng tidak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Saudara, di Pulau Patmos lah dia, saudaraku, menulis kitab Wahyu. Itu Rasul Yohanes itu dia dibuang. Anggap saja itu nusa kembangannya Rasul Yohanes. Itu nusa kembangan. Ya sudah. Di Pulau Patmos dianggap tidak ada kehidupan situ, Biko mati. Begitu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi justru dia di Pulau Patmos, dia mendapat penglihatan tentang akhir zaman. Sehingga dia menulis kitab Wahyu. Meskipun nanti dia akan sakit dan kemudian meninggal, tapi bukan karena dibunuh, ya saudara. Tapi selain daripada itu, mati syahid semua, mati martir semua. Tidak ada yang mati enak, semua mati parah. Tapi mereka semua kuat di dalam Tuhan. Amin. Ada amin? Ya.
Saudara terkasih dalam Tuhan, semua mereka kuat di dalam Tuhan. Tidak ada yang menghindar lari dari Tuhan, tidak ada. Padahal penderitaan yang mereka alami ngeri sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tadi saya bilang tahun 70-an masih itu tahun gila-gila. Kaisar Nero dengan Kaisar Caligula yang memimpin Romawi. Aduh, itu kaisar-kaisar mengong setengah semua. Orang Kristen itu dong anggap itu dong makanan empuk, dong bikin sesuka-suka dong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan satu hari Kaisar Nero bikin pesta. Saudara tahu, dia bikin obor-obor sekeliling kota Roma. Tapi obor itu terbuat dari saudara manusia yang diolesi ter. Siapa mereka? Orang Kristen. Dari orang Kristen itu angkat oles ter dari kepala sampai kaki, ditaruh di pinggir jalan semua keliling kota Roma. Sudah. Habis itu bakar dong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kira-kira apa? Lu baca ke Yesus di situ menyala semua. Tapi mereka tidak menyangkal iman mereka. Sulit, sukar. Alkitab tidak pernah lahir dari suatu kesenangan. Saya ulang. Injil yang kita baca hari ini itu tidak lahir dari saudaraku suatu hidup yang penuh kesenangan, tapi itu hidup dalam penderitaan, lepas penderitaan. Tapi orang-orang itu kuat sampai putus napas. Mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Beri tepuk tangan terbaik kepada Yesus. Bukan godaan ringan, Bapak Mama, Bapak Saudara. Godaan ringan. Ya. Waktu sambil dioles ter itu bukan tidak ada kata-kata. Lu mau ikut Tuhan kok tidak? Menyangkal Yesus kok iya? Ya. Mau ikut Kaisar Nero kok mau ikut Tuhan Yesus? Omong. Sudah, oles ter, oles, tancap dong, ikan dong di pinggir-pinggir jalan. Dan waktu terbakar semua, saudara pikir Nero menangis? Tidak, dia justru senang-senang, dia bikin pesta. Oh, dia tambah bersukacita karena dia ada banyak orang dibakar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya waktu belajar tentang kisah perjalanan itu, saudara terkasih dalam Tuhan, saya badan beribu. Saya baca satu buku yang namanya The Voice of Martyr. Ya saudara, itu tuh bicara semua tentang perjalanan hidup kekristenan. Orang-orang yang mati, ngeri. Tidak ada bandingannya dengan kita pun ya kerusuhan di Ambon, tidak ada bandingannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi mereka kuat. Saya cuma mau lihat sisi itu, kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita baru buat tidak ada seorang bisa tinggalkan Tuhan. Ya. Baru godaan wanita seorang tinggalkan Tuhan. Baru godaan harta orang tinggalkan Tuhan. Belum sama kayak itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita belum masuk pada kesulitan yang semacam itu. Ini kesulitan yang parah-parah, tapi mereka rela mati. Mereka rela, saudara, sebelum mereka habis, bait suci tidak boleh runtuh. Mereka pertahankan. Ya. Saudara, banyak untuk pertahankan gereja, mereka tidak mundur. Dengan berbagai macam cara sampai mati, terakhir baru selesai. Militannya orang-orang Kristen gereja mula-mula itu yang kita harus contoh. Ya sudah, militannya mereka, spirit, kekuatan, perjuangan, peperangan, itu yang kita tidak boleh lupakan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini kalau kita banding dengan perjuangan tahun 45 dong, itu ya model-modelnya seperti itu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa orang sekarang tidak mau berjuang dan tidak mau kuat di dalam Tuhan? Ya, salah satu yang membuat kita ini tidak mau kuat lagi di dalam Tuhan, karena mungkin saking hidup enak, saking hidup kita ini saudaraku nyaman, kita diberkati, sampai kita akhirnya lupa
bahwa tantangan atau persoalan pencobaan itu sebenarnya bagian daripada hidup kekristenan. Saya ingat tempo dulu ya. Saya tidak ada pada masa itu, tapi saya ingat bagaimana mama, papa cerita soal hidup pada masa itu. Ya. Dong makan nasi susah. Dong makan putak di Munang. Putak tuh apa ya? Gewang. Sudah. Gewang itu putak, orang bilang satu. Ya, itu yang dong makan. Jagung susah pada masa-masa itu. Tapi mereka orang-orang terlatih, kuat sekali militan mereka. Saudara, dibandingkan sekarang. Kenapa? Karena sekali kita ada pada situasi yang lebih enak. Sampai-sampai kita mulai lupa bagaimana hidup ini adalah suatu perjuangan. Hidup ini adalah suatu tantangan. Apa saya bilang? Mereka pun celana itu dari karung goni. Lalu dulu ada karung kompas itu juga kan. Ya, dijahit tulisan di luar kompas. Dari kamu jalan ke mana-mana kompas. Ya. Tidak sama seperti sekarang. Tapi orang-orang itu militan. Saudara lihat itu film-film perang Sudirman segala macam. Ya, mereka ngeri juga. Hanya pakai bambu runcing, mulai perang kiri kanan, mempertahankan cinta terhadap NKRI. Saudara, meskipun ada pengkhianat juga yang disuap oleh VOC dan segala macam itu, tapi sampai ini negara bisa merdeka kan karena ada pejuang-pejuang. Saya coba membandingkan dengan iman kekristenan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, hidup kekristenan itu sebenarnya begitu. Kita ini tiap hari ada dalam perjuangan, tiap hari ada dalam perjuangan, tiap hari ada dalam perjuangan. Dan karena itu mesti kuat, sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Jangan lemah, jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa, jangan gampang kecewa, jangan gampang mundur, jangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Itu yang Rasul Paulus buat sampai dia mati, sampai darah tak cucur keluar, dia buat. Yang kedua, yang Paulus lakukan selain dia kuat di dalam Tuhan, dia tidak lupa yang satu ini. Mari kita lihat, klik bagian berikut. Ayat 12, klik lanjut. Ya. Lanjut. Sampai di atas ya. Yang kedua, kita perhatikan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat yang ke-12 itu ada kata gunakanlah segenap senjata Allah. Kuat sabai. Tapi kalau ketemu sudah kenakan seluruh senjata Allah, perlengkapan senjata juga harus. Ya. Nah, orang tadi saya katakan perjuangan 45. Mereka kuat tapi mereka punya senjata yang tadi saya sebut bambu runcing. Ya. Tidak ada perjuangan tanpa bisa menang kalau tidak menggunakan senjata. Dalam hal mengalahkan siasat dan semua kerja setan, kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani kita. Itu penting sekali. Sebab tanpa senjata rohani tidak bisa. Next, dibacakan, kita sama-sama lihat ayat 11. Ayat 11 ya, bukan ayat 12. Efesus 6 ayat 11. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Kata kenakanlah itu dalam bahasa asli Alkitab itu sama seperti orang yang pakai baju. Sudah. Jadi kalau tidak pakai itu sama dengan telanjang. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Kalau tidak pakai telanjang, kalau telanjang itu berarti jadi bulan-bulanannya si setan, saudara. Maka kita hanya bisa menang dalam perjuangan
kita hanya bisa menghasilkan buah kemenangan, buah yang berkualitas, kalau kita tiap hari kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa sajakah perlengkapan senjata Allah itu? Saya tidak bahas secara terperinci, tapi saya singgung sedikit-sedikit saja. Yang pertama adalah kasut rela memberitakan Injil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah senjata Allah. Itu adalah perlengkapan kita. Kasut rela memberitakan Injil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin saya dengan istri antar air di pelabuhan. Saya naik mobil, saudaraku, tapi saya tidak pakai sendal. Ya. Sampai di sana, di kapal, saya mau turun, ini sapu sendal tidak ada. Jadi saya tidak jadi turun. Saudara, istri saya yang turun, lalu kemudian dengan Aryan mereka angkat air, kasih turun. Sekarang pulang, istri saya bilang, Pak, kita langsung di superstore ya. Saya bilang, pikir mana kita tidak sendal. Sudah bisa sampai sana, baru bapak tunggu di mobil, beta masuk beli sendal, keluar datang baru pakai. Jadi sudah terkasih dalam Tuhan, saya pergi superstore kemarin tanpa sendal. Sampai di superstore saya tidak mau turun, istri turun lalu kemudian pergi belanja sendal, datang, saudaraku saya pakai itu sendal, baru saya masuk di superstore. Kenapa? Karena sendal itu sesuatu yang penting bagi sekarang kita manusia sekarang ini. Tidak pakai sendal, saudara yang terkasih, rasanya ganjil. Rasanya ada sesuatu yang tidak pas dengan kita pun perjalanan, ya saudara. Nah, apalagi kalau orang perang. Perang kalau tidak pakai kasut, itu sepatu perang. Tidak bisa. Saudara terkasih dalam. Saya dokter bilang tidak boleh banyak pakai sepatu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau pakai sepatu boleh terus, tapi harus buka. Kemarin saya ke Wetar, saudara, masuk di perusahaan itu tidak boleh buka sepatu selamanya. Lu keluar di situ sepatu, ya, dimakan sepatu. Pokoknya sepatu, semua sepatu terus. Dan bukan sepatu yang begini, sepatu yang boneng itu. Ya, saudara terkasih dalam. Jadi waktu saya pergi kan sudah dikasih ajar instruksinya, ya, bahwa harus begini Pak, di sini jalan tidak boleh tidak pakai sepatu, harus pakai sepatu. Karena di sini banyak ular piton segala macam, ular berbisa segala macam, pokoknya banyak hal. Jadi kita di sini harus pakai pakaian lengkap termasuk alas kaki, sepatu. Jadi Star dan Atom Buah naik mereka punya speedboat, saudara. Saya sudah pakai sepatu boneng sampai di sana. Saya bayangkan itu kalau 1 minggu saya di sana, saya pun kaki bengkak saja. Saudara terkasih, tapi itu kan aturan, mereka terbiasa. Mereka sudah terbiasa. Saya yang baru pergi tidak terbiasa. Ya. Saya yang baru pergi tidak terbiasa. Mereka terbiasa. Bahkan mereka bisa 24 jam tidak buka sepatu karena mereka ada di tambang. Saudara yang terkasih. Nah, ternyata sepatu itu suatu hal yang penting. Saya ingin bicara pentingnya ini. Kalau dalam situasi yang rumit, situasi yang sukar seperti tadi daerah tambang, mereka menggunakan sepatu itu penting sekali. Sama seperti tentara waktu di medan perang, tidak ada pakai sepatu kets. Semua pakai sepatu. Kenapa? Ada ranjau, ada banyak hal. Tadi saya bilang ada ular, ada segala macam. Dan kaki butuh perlindungan. Sudah terkasih dalam. Karena itu bagi tentara yang namanya sepatu tentara boneng itu penting, sangat penting, tidak bisa tidak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, apakah bonengnya kita? Peperangan kita ini bukan lawan darah dan daging. Tadi yang kita berkata, kita ini melawan penguasa-penguasa. Nah, kita harus pakai kasut kerelaan memberitakan Injil. Sebab kalau tidak ada kasut itu, bahaya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kemarin istri saya bilang, Pak, saya harus baca Kejadian sampai pasal 20.
Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bilang begini, baca itu baik. Ya. Tidak ada salah dibaca. Tapi kalau kita baca hanya sekedar baca lewat, bukan tidak ada hasil, itu juga ada hasil. Tapi tidak lebih, saudara yang terkasih, dari orang yang membaca sambil kemudian saudara menyusun suatu khotbah. Nah, saya bilang begitu. Jadi kalau bacanya 1 pasal lewat, 2 pasal lewat, 3 pasal lewat, itu memang bisa. Tidak apa-apa, itu juga baik. Lanjutkan, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya bilang coba sekarang lebih tinggi sedikit, naik level. Baca 1 pasal, bikin khotbah. Baca 2 pasal, bikin khotbah. Baca 3 pasal, bikin khotbah. Saudara terkasih, itu akan membuat kamu lebih mengerti apa yang ada dalam hati kita. Akan lebih membuat kita memahami tentang apa yang firman Tuhan katakan, dibanding kita cuma baca lewat-lewat saja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi lebih penting lagi, setelah kita sudah menemukan sesuatu dari Injil itu, kita tidak diam dan kita memberitakannya. Itu lebih penting dari sekedar membaca, susun khotbah, saudara terkasih dalam Tuhan, dan mendengar. Karena apa? Itulah kasut kita, itulah senjata kita yang pertama, itulah saudaraku perlengkapan rohani yang pertama. Beritakanlah Injil. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi orang Kristen kalau tidak beritakan Injil itu sama seperti jalan tidak pakai sepatu bonek. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu kalau injak ranjau pasti habis. Saudara, maka betapa pentingnya anak-anak Tuhan untuk betul-betul memberitakan Injil Kristus, memberitakan Injil Kristus tiap hari beritakan Injil. Baca Alkitab baik, dengar firman baik, susun khotbah baik, tapi lebih baik daripada itu adalah memberitakan Injil. Saudara terkasih dalam itu kasut kita, itu kerelaan kita untuk memberitakan Injil. Itulah senjata yang pertama. Sebab waktu kita memberitakan Injil tidak ada peluang untuk setan bisa menang terhadap kita. Waktu kita memberitakan Injil tidak ada peluang setan untuk bisa mengalahkan kita. Waktu kita memberitakan Injil tidak ada kesempatan setan untuk bisa meruntuhkan kita. Bayangkan pelakor datang yang saudara goda Anda, lalu Anda berkata, ada tertulis, hiduplah kudus dalam Tuhan. Pelakor lari kan? Ya. Ada orang tawar duit, tapi Anda beritakan Injil. Minta maaf, Alkitab berkata, cinta akan uang akar segala kejahatan. Tidak jadi korupsi, tidak jadi makan duit. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada Injil yang diberitakan. Tapi kalau orang sudah tidak beritakan Injil, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti dia akan main bong kali bong. Dia akan putar balik kiri kanan. Tawaran datang dia akan terima. Saudara, kenapa ya? Karena Injil sudah tidak diberitakan, Injil disembunyikan. Injil dimasukkan ke dalam saku, Injil ada di balai baju. Tidak diberitakan. Tapi coba Injil diberitakan, dia takut bikin jatuh, akan takut. Maka Injil itu harus terus diberitakan. Sebab kalau kita tidak beritakan Injil, kasus kita selesai. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu penting. Kemarin waktu Mama Rika meninggal, saya dengan istri duluan sampai di sana. Ya. Lalu mau pakai baju. Begitu mau pakai baju, ada yang bilang, Mama tuh sudah janji dia mau baju warna ini. Ya sudah. Harus bawa juga. Ya sudah. Lalu kita menyampaikan Injil. Sudah tuh baju dong, simpan toh, kasih orang hidup yang pakai. Ya, saudara. Istri saya bilang, Ustaz, Mama baju saya pakai. Siapa mau pakai baju orang mati? Ya, ya.
sambung juga, ada anak Tuhan juga yang sambung, tapi bukan dari gereja ini, saudara. Dia bilang, oh, kok di surga sana dia bisa pakai itu baju dong lah ya. Ini masih pintar, saudara terkasih dalam Tuhan. Injil diberitakan. Waktu Injil diberitakan, orang kesempatan untuk bikin dosa tidak ada. Kesempatan untuk menyalahi aturan kebenaran tidak ada, karena ada Injil diberitakan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau Injil sudah tidak boleh diberitakan, saya yakin orang itu akan kompromi kiri, kompromi kanan. Dia akan main belok sana, belok sini. Karena Injil sudah tidak lagi jadi kasut, rela beritakan Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau sudah jadi gaya, sama. Seperti tadi saya bilang, orang-orang itu sudah jadi gaya mereka. Tiap hari pakai sepatu bonek. Saya belum, maka saya jadi rasa ganjil, saudara. Tapi bagi mereka tidak. Bagi mereka sudah biasa. Jadi ini tergantung bagaimana kita sebenarnya. Ya. Kalau kita mau sudah mempergunakan senjata Allah itu, kenakan itu kasut kerelaan memberitakan ini, kita menang pasti. Tidak ada setan yang bisa menang atas kita. Kita pasti menang. Perisai iman, ketopong keselamatan, ya saudara. Perisai iman pakai terus. Iman kita tuh jadikan perisai terus. Baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, itu harus dikenakan terus, saudara. Pedang roh harus dikenakan terus. Jangan tidak. Sebab kalau satu saja dari perlengkapan senjata Allah itu kita tidak gunakan, habis, selesai perjuangan kita. Makanya saya ulang, banyak orang endingnya itu menyesal. Banyak orang endingnya lupa Tuhan. Banyak orang endingnya tidak menyenangkan Tuhan. Di malam tanggal 25 saya sampaikan dulu, ya, ada orang yang kemudian menyatakan dirinya menjadi mualaf. Di tanggal 25 Desember, ya, pas perayaan Natal, dia mengucapkan 5 kalimat syahadat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanya, kenapa? Ya saudara, dia tinggal lama di NTT, lahir besar di Kristen, darah Ambon, saudara terkasih dalam. Tapi ketika mulai merajalela kiri kanan di mana-mana, lu pakai senjata Allah, kena hantam kiri kanan, akhirnya tinggalkan Tuhan, sangkal Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa perlengkapan senjata Allah, satu-satu akan runtuh, satu-satu akan mundur, satu-satu akan hilang lenyap. Sebab tidak ada orang bisa kuat tanpa senjata Allah melengkapi hidupnya. Karena itu di hari ini sekali lagi, di momentum kita di hari yang kelima ini, saya ulangi lagi, kita harus mengawali tahun ini dengan perjuangan. Dan saya ulang, orang yang berjuang itu tidak bisa lepas dari yang namanya dia mesti kuat di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau kita lakukan ini, maka tidak ada setan yang bisa menang atas kita. Tidak ada musuh yang bisa menang atas kita. Tidak ada godaan yang bisa menang atas kita. Tidak ada cobaan yang bisa menang atas kita. Masalah yang bisa menang atas kita, atau sakit penyakit apapun yang bisa menang atas kita. Sebab kita percaya bahwa perjuangan kita bersama dengan Tuhan itu akan selalu menghasilkan hal-hal yang berkualitas bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Nanti kita akan lanjutkan